Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar PPKN tema 5 subtema 1 ya. Sebelum belajar, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kita buka halaman 262. Nah, kita akan mempelajari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Anak-anak, Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, para pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda mengharapkan adanya persatuan nasional di kalangan para pemuda. Mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang ada melebur menjadi satu perkumpulan nasional. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan Rapat Besar Pemuda Indonesia yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Nah, rapat besar itu dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi-organisasi pemuda. Misalnya Jong Java, Jong Sumatrenbon, Jong Ambon, Jong Islamiten, dan Jong Bataksbon. Kongres Pemuda I ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Nah, anak-anak, tujuan Kongres Pemuda I ialah membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal. Tujuannya untuk memajukan paham persatuan dan kebangsaan, mempererat hubungan antar semua perkumpulan kebangsaan. Nah, menindaklanjuti Kongres Pemuda I diadakan Kongres Pemuda II. Nah, Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II ini dihadiri sekitar 750 peserta utusan dari berbagai organisasi pemuda. Misalnya Jong Java, Jong Sumatrenbon, Jong Bataksbon, Jong Ambon, Jong Celebes, Pemuda Betawi dan Sekar Rukun. Kongres dipenuhi gelora semangat persatuan nasional. Nah, pada kongres hari kedua, W.R. Supratman, seorang wartawan, membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, beliau membawakan lagu ciptaannya dengan gesekan biola. Peserta rapat terpukau mendengar lagu itu. Nah, itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan di Gedung Sumpah Pemuda ya. Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan keputusan yang sangat penting anak-anak dalam sejarah Indonesia ya, yaitu Sumpah Pemuda. Adapun inti dari Sumpah Pemuda adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Anak-anak, isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi isi dari Sumpah Pemuda. Berkat Sumpah Pemuda itu, arah perjuangan bangsa Indonesia menjadi semakin tegas ya, yaitu mencapai kemerdekaan tanah air Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia memandang perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda juga dapat menumbuhkan semangat kerja keras dan gotong royong dalam membangun bangsa ya anak-anak. Selanjutnya kita buka halaman 265. Nah, di sini ada usaha pemimpin dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, bangsa Indonesia itu pernah dijajah selama ratusan tahun ya oleh bangsa lain. Nah, selama penjajahan banyak rakyat yang menderita dan sengsara. Penderitaan rakyat ini mendorong para pemuda untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Nah, mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu para penjajah. Nah, salah satu organisasi yang didirikan pemuda Indonesia adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia School of Landing Fund in this Arsen bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan. Nah, ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Dr. Sutomo. Pada akhirnya, Dr. Sutomo mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Nah, sampai saat ini setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Anak-anak perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak, pada kenyataannya semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan ya. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun dari warga Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Nah, untuk melawan kekuatan asing ini muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Contohnya ada Jenderal Sudirman dan Bung Utomo yang merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak Budi Utomo ini merupakan salah satu organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneruskan perjuangan para pejuang dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Lalu bagaimana sih cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia? Yang pertama, caranya kita harus belajar dengan rajin. 2, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam berupaya membantu kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang kelima, aktif dalam kegiatan sosial. Yang keenam, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 270. Di sini ada usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa sih bentuk negara Indonesia ini? Nah, bentuk negara Indonesia ini adalah negara kesatuan atau yang lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Nah, dalam negara kesatuan pemerintahan pusat memegang kekuasaan tinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Nah, anak-anak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, anak-anak, usaha mempersatukan NKRI ini dimulai sebelum negara Indonesia merdeka oleh para pahlawan bangsa ya. Upaya mempersatukan bangsa ini berlanjut setelah Indonesia merdeka hingga sekarang. Sebagai warga negara sekaligus generasi penerus bangsa, kita mempunyai tugas untuk mempersatukan NKRI. Dengan menjaga persatuan, maka negara Indonesia tidak mudah terpecah belah ya. Selain itu, keamanan dan kenyamanan dalam bernegara akan tercipta. Nah, anak-anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersatukan NKRI yaitu berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan, kenyamanan, dan keutuhan bangsa Indonesia. Bentuk partisipasinya tersebut bisa contohnya mengikuti upacara bendera dengan khidmat, mengikuti kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak, kalau sudah mengerti, silahkan kalian kerjakan evaluasi subtema 1 pelajaran PPKN yang ada di halaman 271. Kalian kerjakan di LKS, kemudian masukkan jawaban kalian ke dalam link yang akan Ibu share di WA group. Oke, anak-anak, materinya sudah selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, akhirul kalam, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.